Halo teman-teman semua, senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman. Ya, kita akan ibadah online bersama. Gimana teman-teman? Apa yang dilakuin aja nih? Lagi karantina, lagi stay at home, ya? Apa udah ada yang bosan? Nah, karena itu kita mau sama-sama yuk, kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa sama Tuhan supaya pandemi corona ini segera berakhir. Ya, kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita, dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu yuk, Kak Kevin mau ajak setiap teman-teman semua untuk kita sama-sama berdoa. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Yes, Jesus, we worship you. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your bless. Jesus, Jesus. Teman-teman kita datang sama Tuhan, kita mau katakan lagu ini bersama dari hati kita. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
ini hamba berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, sekalipun kami ada di tengah-tengah badai Tuhan, sekalipun kami ada di tengah-tengah masalah apapun Tuhan, karena kami mau percaya, kami mau mengikuti Engkau Tuhan, kami mau mengiring Engkau Tuhan, karena kami percaya penuh dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kau tutup bungkus Tuhan, kami mau siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Halo teman-teman semua, hari ini Kak Kevin mau share singkat tentang tokoh di Alkitab yang namanya Daniel. Nah, kita semua sama-sama tahu kalau Daniel itu adalah orang yang sangat setia sama Tuhan dari sejak masa mudanya. Ya, dia sudah mulai melayani Tuhan, dia berdoa, dia terus berdoa, dan dikenal dia berdoa 3 kali dalam sehari. Nah, adik-adik semua, teman-teman semua, hari ini Kak Kevin ingin kita sama-sama baca di dalam Daniel 6. Boleh dibuka Alkitabnya sama-sama, Daniel 6. Ya, kita mau baca hari ini. Jadi ceritanya saat itu Raja Darius ingin mengangkat pejabat-pejabat tinggi dan juga wakil-wakil kerajaan. Nah ya, salah satunya Daniel. Oke. Aku mau mulai baca, ya teman-teman boleh saksikan sama-sama. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka, diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat berikutnya dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ya, katakan pada dirimu, punya roh yang luar biasa. Ya. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah teman-teman, ketika Daniel adalah orang yang taat dan dikatakan Daniel itu punya roh yang luar biasa. Di sini Kak Kevin percaya sekali ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, sama seperti Daniel, kita juga punya roh yang luar biasa, ya. Katakan sama-sama sekali lagi, aku punya roh yang luar biasa. Nah, teman-teman, dikatakan kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan, ya, dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab Daniel setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Teman-teman, aku percaya sekali ketika kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, ya, sekalipun orang berencana berlakukan yang jahat sama kita, Tuhan pasti akan membela kita. Ya, jadi ceritakan di sini, ternyata pejabat-pejabat tinggi dan wakil-wakil raja itu tadi tuh iri sama Daniel. Karena Daniel dipercayakan oleh raja, gitu ya. Nah, makanya orang-orang ini bersekongkol ya, sama-sama mereka mencari cara gimana caranya untuk mencelakakan Daniel. Nah, kalau kita baca lagi di ayat yang berikutnya, ya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepada ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan, semua penguasa dan wakil raja, para menteri, bupati telah mufakat ya. Mereka bermufakat ya, membuat rencana yang jahat untuk Daniel supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja yang ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilempar ke dalam gua singa. Nah, teman-teman semua, ya. Di zaman itu orang yang melakukan pelanggaran ya diberikan hukuman dilempar ke dalam gua singa. Nah, Daniel di saat itu tidak melakukan satu kesalahan, tapi orang mulai mencari cara untuk menyalahkan Daniel. Akhirnya mereka sepakat buat suatu rencana, Raja, kalau misalnya dalam 30 hari ini ada orang-orang yang menyembah kepada dewa lain, Allah lain, atau kepada manusia lain, kecuali rajaku, orang itu harus dilempar ke gua singa. Tahu kenapa? Karena mereka tidak menemukan kesalahan sama Daniel. Tapi mereka tahu Daniel orang yang rajin beribadah. Mereka mencoba menghalangi Daniel untuk berdoa, ya kan? Karena apa? Kalau larangan yang dibuat dan Daniel tahu, mungkin mereka kira Daniel akan berhenti untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Tapi apa yang terjadi, teman-teman semua? Ternyata Daniel tidak berhenti untuk berdoa. Tahu kenapa? Ya, di ayat berikutnya dikatakan Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Jadi Raja Darius menyetujui usulan tersebut. Tapi
Di ayat yang ke-11 dikatakan gini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ya, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah, teman-teman semua, ya kalau kita perhatiin, ternyata ini sebuah kebiasaan yang Daniel selalu lakukan setiap hari. Gak pernah sekalipun dia melupakan hal ini. Apa yang dilakukan? Berdoa, berlutut sehari 3 kali. Ya, dikatakan seperti yang biasa ia lakukan. Nah, di saat seperti itulah waktu dia lagi berdoa, orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon Allah kepada Allahnya gitu ya. Dan akhirnya orang-orang tersebut menangkap Daniel dan membawanya kepada raja ya. Kak Kevin ceritain secara singkat aja. Membawa Daniel kepada raja, lalu raja, ini Daniel menyembah Allahnya, bukan kepada raja. Nah, seperti sesuai dengan larangan yang raja buat, raja sudah sepakati, Daniel artinya harus dilempar ke dalam gua singa. Teman-teman tahu, sebenarnya Raja Darius sedih. Kenapa? Karena Daniel adalah salah satu orang kepercayaan yang terbaik bagi Raja Darius. Nah, waktu itu Raja Darius bersedih, mencari cara untuk melepaskan, tapi nggak bisa karena itu adalah perintah yang sudah dikeluarkan. Akhirnya, Raja Darius berkata kepada Daniel, Daniel, kiranya Allahmu yang kau sembah dapat menyelamatkan engkau. Akhirnya singkat cerita Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu raja semalam-malaman dia nggak bisa tidur karena dia bersedih. Ya, dia berpuasa dan akhirnya keesokan harinya waktu raja pergi ke dalam gua singa untuk mengecek apakah Daniel masih hidup, raja berkata dan berteriak, Daniel, Daniel, apakah kamu masih hidup? Lalu terdengar suara dari dalam gua itu dan berkata, iya rajaku, aku masih hidup ya. Kita baca sama-sama ayatnya. Dan ketika ia sampai, ayat 21, ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu berkata kepada Daniel, Daniel, hamba Tuhan yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Lalu Daniel menjawab, iya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja dan ia memberikan perintah supaya Daniel ditarik keluar dari dalam gua itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Teman-teman semua, Kak Kevin percaya kalau hari ini kita lagi menghadapi pandemi corona, kalau mungkin dari teman-teman mungkin ada yang ngerasa takut, ada yang merasa nggak ngerti harus ngapain. Satu hal yang Kak Kevin mau ingetin, sama seperti Daniel. Mungkin ada banyak hal yang mencoba merintangi dia untuk dia bisa datang sama Tuhan, untuk dia berdoa sama Tuhan. Tapi Daniel punya iman, dia tetap percaya kepada Tuhan. Daniel tetap melakukan, dia tetap berdoa sama Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan. Nah, adik-adik semua, hari ini Kak Kevin mau encourage teman-teman semua. Yuk, sama seperti Daniel. Apapun tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk kita datang sama Tuhan. Untuk kita berdoa sama Tuhan. Untuk kita mengenal dia lebih lagi. Justru di masa-masa ini kita harus menaruh kepercayaan kita sama Tuhan. Karena ia adalah Allah pembebas kita. Karena ialah Allah yang akan menyelamatkan kita. Sama seperti Daniel, Tuhan menyelamatkan ia dari gua singa, dari terkaman singa-singa. Sama, Allah lah, Tuhan lah yang akan membebaskan kita dari setiap hal yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Nah, adik-adik semua, hari ini sebagai bahan perenungan, ya adik-adik bisa share mungkin di dalam grup masing-masing ya, di dalam ibadah, atau teman-teman boleh bertanya dengan dirimu sendiri. Pertanyaannya gini, apakah teman-teman di masa-masa kalian stay at home ini, masihkah kalian mencari Tuhan? Masihkah kalian berdoa bersungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan? Ya. Yang berikutnya, kalau kalian belum melakukan itu, hari ini pertanyaannya gini, mau nggak untuk kita sama-sama mencari Tuhan,
mengenal Tuhan lebih lagi. Karena di dalam Daniel 11 ayat 32b dikatakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Hari ini siapa yang mau jadi umat-umat Allah yang kuat dan yang bertindak? Ya. Mari teman-teman semua, hari ini Kak Kevin ingin berdoa buat setiap kalian. Ya, setelah ini kalian mungkin bisa renungkan kalau ada ibadah online ya, lewat aplikasi apapun yang ibadah lakukan. Hari ini bisa share sama-sama di tengah-tengah grup ya, atau ada di tengah-tengah pemuritanmu hari ini. Boleh share sama teman-temanmu, sama kakak-kakak pembinanya ya. Baik, yuk Kak Kevin mau berdoa. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan hari ini. Yes, teman-teman, hari ini kalau engkau berkata, Tuhan selama ini aku gak punya ada waktu buat Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk datang sama Tuhan. Tapi di masa-masa stay at home ini teman-teman punya waktu yang banyak. Setelah kalian sekolah online, teman-teman bisa datang sama Tuhan. Atau bahkan teman-teman bisa bangun lebih pagi untuk kalian datang sama Tuhan hari ini. Mari teman-teman semua hari ini ambil komitmenmu untuk kau mau datang sama Tuhan. Karena ialah Allah yang pembebasmu. Ialah Tuhan. Ialah Bapa bagi setiap kita. Mari kita datang sama Tuhan hari ini. Kita berdoa sama Tuhan. Katakan doamu hari ini sama Tuhan. Ambil waktu yang terbaik ini untuk kau menyembah Dia. Baik. Mari hari ini adik-adik, buat setiap engkau yang mau berkata, Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Teman-teman, di dalam Daniel 6 dikatakan, ketika Daniel berkata, Tuhan telah membebaskan aku, seketika itu juga Raja Darius percaya kepada Tuhan. Ia menerima Tuhan. Ia percaya kepada Allah yang Daniel sembah. Lalu Darius pun memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah Allah yang Daniel sembah. Hai teman-teman, kalau engkau berkata, Tuhan ini aku mau datang sama engkau Tuhan, aku mau sungguh-sungguh sama engkau Tuhan, aku mau mencari wajah Tuhan, aku mau menyembah Tuhan. Mari hari ini teman-teman, boleh gak taruh tangan kananmu di dadamu hari ini? Mari hari ini katakan sama-sama, Tuhan Yesus, ini aku Tuhan. Aku mau Tuhan mengenal pribadi-Mu. Aku mau sungguh-sungguh taat dan setia kepadamu Tuhan. Aku mau berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Aku mau menggunakan waktu-waktu ini untuk mencari Engkau Tuhan. Mari ini adik-adik, nyatakan sama Tuhan. Nyatakan sama Tuhan. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Tuhan, ini aku berdoa Tuhan buat setiap teman-temanku Tuhan, adik-adikku Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh terus Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka boleh Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan di masa-masa stay at home ini Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa sama seperti Daniel Tuhan. Dari sejak mudanya Tuhan, ia sudah menaati firman Tuhan. Dia sudah senang berdoa dan setia sama Tuhan. Hari ini Tuhan aku berdoa Tuhan, terjadi Tuhan. Aku berdoa hari ini ada roh pengenalan akan Engkau Tuhan. Yang kedua teman-teman, kalau teman-teman bilang teman-teman mau untuk teman-teman jadi terang dan garam, supaya orang lain boleh melihat kasih Tuhan di tengah-tengah pandemi corona ini mungkin. Atau setelah pandemi ini berlalu, teman-teman bilang aku mau jadi berkat, aku mau bersaksi tentang Engkau Tuhan. Mari teman-teman taruh tangan kananmu di dadamu hari ini. Kak Kevin akan berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan pakai hidup setiap mereka untuk menjadi kesaksian Tuhan.
Aku percaya Tuhan, di masa mudanya Tuhan, Tuhan akan pakai mereka begitu maksimal Tuhan. Teman-teman di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya akan mengenal pribadi Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Aku tutup bungkus setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, hari ini Kak Kevin cuma mau pesan, tetap semangat, tetap mencari Tuhan, dan jangan lupa terus berdoa. Ambil waktu yang terbaik untuk kau berdoa. Berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk bangsa-bangsa, ya, supaya segala virus ini berlalu. Dan juga kita mau berdoa untuk para tenaga medis, ya, perawat, dan orang-orang yang terlibat langsung dengan pasien-pasien yang positif hari ini. Kita juga berdoa buat orang-orang yang mungkin positif hari ini, supaya mereka juga disembuhkan oleh Tuhan. Amin. So, pesan lagi dari Kak Kevin hari ini, tetap mencari Tuhan, tetap setia sama Tuhan, jaga kesehatan, dan tetap bersuka cita. God bless you, selamat hari Minggu.